Salam sukses. Kali ini ada update kabar terbaru dari Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Khodari, berawal dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dirasakan oleh Mr. Q dianggap aneh karena percaya dan sampai mengutip kabar hoax yang sumbernya saja adalah dari medsos. Dari sini juga politisi PDIP Adian Napitupulu mengkritik langsung Mr. Q tersebut soal adanya desain kecurangan perolehan suara yang pada saat itu di dalam potongan video medsos disebutkan perolehan suara PDIP cuma 16,9%. Karena ternyata perolehan ini kok bisa tepat dengan statement Mr. Q ini, sehingga menjadi ramai dan viral di media sosial. Coba kita cek dulu videonya. Jadi saya sebetulnya sangat prihatin ya kepada Mas Hasto karena beliau percaya ya dan mengutip hoaks yang sumbernya itu beredar di media sosial, di X. Beliau ini termakan hoaks. Saya prihatinnya itu dua. Satu, kok hoaks itu bisa dimakan, tidak diperiksa, dan kemudian dinyatakan secara terbuka, dikutip di media massa ya. Liputan6.com ini kan media massa kan, bukan media sosial kan. Gitu. Nah, media arus utama. Media arus utama, media mainstream. Yang kedua, saya prihatin, ya beliau sebagai sekjen partai besar, kok kualitasnya begitu gitu. Ya buruk. Sebagai seorang sekjen partai besar kan tentunya harusnya bisa memverifikasi data itu dengan berbagai macam cara dengan staf yang begitu banyak. Kan sudah pernah saya ditanya di mana, di sini kalau nggak salah. Gimana dengan Mas Hasto, ditantang apa enggak? Saya bilang kan orang baik kan. Gitu. Buat saya beliau masih baik tapi naif. Ya, maaf ya di prank ya. Tapi ini kan prank yang enak ya. Prank yang menyenangkan. Nomor 2-nya adalah Anies Muhaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Tepuk tangan kita tuh 16,9. Para pakar IT itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu, dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi. Begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, rekapitulasi boleh saja diselesaikan, tetapi suara kebenaran sebelum itu diselesaikan tidak akan pernah berhenti. Saya sudah pernah menyatakan sebetulnya di media massa bahwa itu adalah hoax. Di berbagai kesempatan di media juga saya sampaikan bahwa itu udah hoax. Masa informasi yang beredar begitu luas tidak sampai di Mas Hasto? Kan ada dua cara nih untuk memverifikasi data itu. Pertama dicek sendiri, yang kedua dari jawaban saya di media massa kan begitu. Saya pun sebetulnya sudah dalam tanda kutip sambil bercanda kan challenge kepada Adian Napitupulu di acara di ALC ketika dia juga menyebut data itu ya sebagai bentuk kecurangan atau desain kecurangan lah. Saya Muhammad Khodari itu dikaitkan dengan angka 17% Ya, itu. Anda mendesain. Saya mendesain itu. Saya sudah tahu hasilnya. Saya sudah tahu hasilnya. Nah, saya di ALC itu bahkan mengatakan begini, saya challenge Adian Napitupulu atau siapapun yang bisa membuktikan bahwa saya mendesain angka itu, maka akan saya kasih hadiah seharga GLS 450. Atau kalau justru sebaliknya dia tidak bisa membuktikan, dia yang kasih hadiah kepada saya. Kan apa yang terjadi dengan Adian Napitupulu? Begini beliau, nggak bisa menjawab challenge-nya saya. Gitu. Nah, saya bisa dengan sangat yakin menjawab itu karena apa? Karena memang realitanya nggak seperti itu. Dengan Bang Khodari dan Fahri Hamzah ini kita harus perjelas dulu. Mereka itu peramal atau desainer. Kenapa pernyataan Fahri tentang akan ada capres yang KPK terbukti? Bang Khodari lebih parah lagi. Sampai angka survei dia tahu dan hasil. Persis sama ya? Dan hasil quick count segala macam. Nah, bagaimana kita berdiskusi ketika posisi mereka belum jelas, peramal atau desainer gitu loh.
sedang mendesain sesuatu, sedang meramalkan sesuatu. Tadi disebut mengenai ramalan sampai angka 16% ya, saya ya, itu hoax, itu betul-betul hoax Bang Karni. Jadi saya waktu itu menyampaikan temuan survei dari berbagai lembaga mengenai elektabilitas paslon di DKI Jakarta. Ini klarifikasi Bang Adian, bukan perencanaan kecurangan atau perencanaan angka perolehan capres pada tingkat nasional. Nanti dipanggil waktu hak angket itu, dijelaskan. Boleh. Dijelaskan waktu hak angket. Boleh. Bahkan saya mau challenge saja yang bisa membuktikan bahwa itu adalah perencanaan atau angka survei nasional, itu saya challenge seharga GLS 450. Iya, saya tantangin. Kalau Anda salah, Anda kasih hadiah kepada saya senilai harga GLS 450 terbaru. Sebaliknya kalau Anda bisa membuktikan bahwa saya merencanakan angka nasional, saya akan kasih Anda seharga GLS 450 versi terbaru. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa saya berani challenge gitu ya. Jadi Bang Adian kalau mau jawab challenge saya tunggu ini. Saya tunggu ini. Saya membuktikan bahwa itu betul-betul hoax. Dan hati-hati zaman pemilu seperti ini, menemukan persoalan yang sangat fundamental. Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Saking bahwa itu adalah fakta keras dan saya punya videonya bahwa saya sama sekali bukan ngomong data nasional. Yang dikutip itu bukan data nasional tapi data DKI. Yang kedua itu sama sekali bukan bicara mengenai hasil, tapi itu adalah hasil survei yang dihasilkan oleh lembaga yang namanya Polling Institute. Gitu. Jadi Polling Institute itu melakukan survei nasional, pilihan calon presiden masyarakat, lalu ada breakdown per provinsi. Nah, karena saya diminta bicara di forum DKI, saya tentu mengutip data DKI sebagai data yang relevan kan, gitu. Nanti bisa ditampilkan lagi di sini datanya. Nah, yang muncul di media sosial itu pun dipotong. Jadi saya menyampaikan perolehan Prabowo Gibran di DKI menurut survei Polling Institute, breakdown dari survei nasional. Menyampaikan angka Anies Muhaimin. Menyampaikan angka Ganjar Mahfud. Yang dilalah itu angkanya 16,9%, sama dengan perolehan suara Ganjar Mahfud di Sirekap itu pada tanggal kira-kira di mana hoax itu muncul gitu loh. Jadi itu jelas adalah fitnah. Bahwa itu adalah saya mengetahui hasil pemilu. Saya memang punya proyeksi, ini saya ulang pelan-pelan nih. Saya memang punya proyeksi bahwa Prabowo Gibran akan menang berdasarkan data hasil survei, temuan-temuan survei, berdasarkan analisa-analisa perilaku pemilih gitu. Tetapi saya nggak pernah tahu angkanya akan jadi berapa. Nggak pernah tahu saya angkanya bakal jadi 16,9. Faktanya juga kan pada hari ini angka itu kan bukan 16,9 ya. Mungkin di bawah lagi daripada itu. Jadi sekali lagi sangat menyedihkan bahwa seorang Mas Hasto mengutip hoaks. Dan jelas-jelas sudah saya klarifikasi itu adalah hoaks. Itulah awal muasal ceritanya hingga membuat kubu 03 menjadi ramai kalang kabut dan langsung menduga seolah-olah ada kecurangan atas perlakuan terhadap perolehan suara PDIP yang sudah dipatok di angka 17%. Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Khodari atau sering disapa Mr. Q ini langsung memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar di X itu adalah betul, cuma rangkaiannya sudah dipotong-potong. Video ini pun akhirnya viral di dunia medsos, bahkan sempat menjadi puncak dari trending topik di Indonesia dalam beberapa hari waktu terkait dengan adanya tuduhan
konspirasi melakukan desain kecurangan pemilu. Potongan video yang berdurasi setengah menit dikonfirmasi oleh Mr. Q sebagai fitnah karena sudah dipotong-potong, dihilangkan konteksnya dan diberi caption. Mr. Q di situ menyebutkan perolehan suara paslon capres di DKI Jakarta dengan presentasi suara Anies Muhaimin adalah 27% dan Ganjar Mahfud adalah 16,9%. Kebetulan karena prediksinya Mr. Q ini tepat, maka seolah-olah sudah ada desain perolehan suara. Mr. Q mengatakan bahwa video yang beredar tersebut sebenarnya adalah saat acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang diadakan oleh tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran pada tanggal 5 Januari 2024 lalu di Jakarta. Ternyata bukan sekedar viral menjadi pergunjingan di X, tetapi menyebar di grup-grup WA juga. Dari sini juga politisi PDIP Adian Napitupulu kebetulan dalam satu acara televisi mengkritik langsung Mr. Q soal adanya desain kecurangan perolehan suara itu, di mana tuduhan ini disanggah langsung oleh Mr. Q dengan mengatakan ajakan untuk challenge. Adian saat itu langsung ditantang adu challenge kalau memang benar tuduhan itu terhadap Mr. Q itu benar dan bisa dibuktikan, maka Mr. Q akan kasih hadiah, atau kalau tidak terbukti maka akan sebaliknya Mr. Q yang mendapatkan hadiahnya. Saat itu Adian langsung terbungkam tidak berani melanjutkan tantangan Mr. Q. Dari sinilah Mr. Q untuk meyakinkan dan berharap seorang yang katanya dianggap sudah mumpuni di perpolitikan Indonesia supaya jangan mudah menelan dan mempercayai isu, apalagi bersumber dari medsos dan hoax. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.